Ayatnya baca saja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit-edit. Baca aja apa adanya, ayo. Baca apa adanya. Loh, makanya saya ngomong sama kamu, saya nggak suka sih kepada orang suruh saya masuk sini. Kenapa? Karena otak kamu memang seperempat, Edis. Jangan Baca curhat yang... terus, Bu Yuni. Ya udah, Jangan curhat. Ya udah, Tidak kamu boleh Edis. mewek, tidak boleh curhat. Jawab saja. Saya nggak curhat, saya cuma mengatakan otak kamu memang seperempat. Ya sudah, Yang dikatakan silakan. kamu dijadikan Lanjut, Tuhan, jawabannya apa? Dijadikan Tuhan sama oten-oten yang bego-bego. Ya itu. Lanjutannya apa ini? Gimana Bang Edis? Ya, user Mato, Anda Muslim, Bang? Muslim? Muslim. Ya, silakan, Bang. Anda mau setuju atau Anda mau tidak setuju nih dengan statement saya yang di atas ini? Saya gini aja Bang Edis. Gimana? Kalau saya lihat Bang Edis punya statement ini buat 13 tahun belajar Al-Quran dan Hadis. Ya. Belajar Al-Quran dan Hadis tapi baca Al-Quran itu dengan hadis tak masih ikut dia punya terjemahan, ikut dia punya ya, bahasa Indonesia. Namanya orang belajar Al-Quran itu dia bisa belajar tanpa pakai teks. Maksudnya Bukan kayak Bang Edis. Maksudnya gimana? Bang Edis ini kan kalau berdebat bacanya cuma yang di bawah. Oh, maksudnya terjemahan begitu. Iya kan? Kan ada Al-Quran juga, ada juga di bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya begini Bang Edis. Silakan, Kalau saya silakan. ikut Bang Edis punya apa namanya room ini, pertanyaan saya gini, kok Bang Edis ini sangat bencinya kepada Nabi Muhammad, ini ada apa? Astagfirullahaladzim. Bang, Ya gini, jangan bilang astagfirullahaladzim. sudah belum, Bang? Dari tadi Anda bicara terus. Apakah saya boleh menjawab atau tidak? Boleh, maksudnya pertanyaan saya gini, mengapa kalau saya lihat di room-room Bang Edis itu sebut-sebut Nabi Muhammad gini, gitu. Maksudnya pertanyaan saya itu, nanti baru kita bahas selanjutnya. Baik, saya tanggapi. Baik. Saya tanggapi dari mulai pertanyaan yang terakhir. Bang Edis, kenapa sih di room Anda ini saya melihat, saya dapati Anda ini kok jelek-jelekin Muhammad terus? Benci banget Anda ini sama Muhammad. Kenapa? Bang, saya ini tidak pernah memfitnah Muhammad. Apa yang saya katakan, yang saya ceritakan, itu adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam literasi kalian. Bahkan beberapa muslim mengiyakan perkataan saya. Coba, saya minta aja satu bukti bahwa saya memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Muhammad. Silakan. Oke, itu ada beberapa Bang Edis punya itu Komal. Ada kalau berdebat itu sampai olokan-olokan Nabi Muhammad. Coba Bang Edis buka aja. Contoh satu, Bang. Jangan membuat saya bingung, Bang. Kasih saya satu contoh. Apa? Kalau saya mau kasih contoh ya saya banyak saya lihat. Satu aja, Bang. Satu. Apa contohnya? Kalau satu ya, karena saya kan HP-nya juga kan satu, tidak bisa buka yang. Ya nggak harus buka HP kan? Apa coba? Apa yang Anda tonton? Kan Anda begitu gampangnya tadi mengatakan, kenapa sih Anda ini membenci Muhammad, memfitnah Muhammad? Coba sebutin satu. Anda bisa berucap begitu, pastikan karena Anda nonton sebelumnya. Coba sebutin satu aja. Oke, gini aja. Saya kan sudah bilang, nanti tinggal Bang Edis lihat aja di Bang Edis punya koma-koma yang lain kan. Suruh nunjukin satu nggak bisa. Baik, karena Anda tidak menunjukkan satu pun tidak bisa, saya anggap Anda sedang mengigau. Baik. Ke pertanyaan yang sebelumnya. Tadi Anda mengatakan, Edis, Anda ini ngaku belajar Quran 13 tahun. Tetapi yang Anda baca bukan bahasa Arabnya, tetapi terjemahannya. Bang, kalau memang seperti itu mau Anda
Apakah Anda bisa mengerti maknanya tanpa membaca terjemahannya? Apa? Bisa. Baik, saya kasih contoh. Gue kasih contoh. Intinya. Loh, berarti Anda tidak berani. Tadi Anda mengatakan kalau belajar Quran harus bahasa aslinya. Saya kasih bahasa aslinya. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua dikatakan Alif Lam Mim. Saya sudah pernah berdebat soal itu. Saya dicecar setengah mati. Bukan begitu bacaannya, salah. Alif Lam Mim, salah. Alif Lam Mim, salah. Salah terus kata dia. Akhirnya dibacakan sama dia. Dia bilang begini, bacaan yang benar begini. Alif Lam Mim. Oke, saya mengaku kalah saya. Sekarang saya tanya, apa artinya Alif Lam Mim? Silakan. Oke. Kalau matang. Ya. Sudah dikasih kode-kode sama istri. Nanti kalau Katong sudah terdesak, sepura-pura panggil Katong ya. Bahaya ini. Sudah kasih kode-kode dia sama istri. Saya tahu tadi waktu dia nggak nampakin kamera, dia kasih kode-kode, panggil saya ya, biar nanti ya. Sungguh nekat yang nyata. Gimana bang? Apa arti Alif Lam Mim bang? Ada apa? Teman datang. Lanjut. Ya, apa arti Alif Lam Mim? Tunggu. Oke lah, baiklah ya, kita berikan dulu yang lain dulu. Itu adalah jargon-jargon klasik, jargon-jargon murahan yang dipropagandakan oleh ustadz-ustadz. Jadi kalau Anda mau belajar Al-Quran, pasti mereka akan mengatakan begitu. Kalau Anda mau paham Al-Quran, Anda harus paham ilmu nahu. Anda harus belajar nahu sorof, mantik, balaghah, bayan. Pokoknya segala macam ilmu kanuragan, kadikjayaan disebutin semua sama mereka. Ujung-ujungnya hanya Allah yang tahu. Lu iya, setelah panjang lebar ilmu yang diutarakan itu, mereka selalu mengatakan wallahu alam bisawab. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Aduh. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengomentari Al-Quran sendiri. Bayangin, ayat Quran itu ngomentarin Quran. Dikatakan begini, di dalam Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang tidak dapat dimengerti kecuali oleh Allah. Ini kok Quran ngomentarin Quran? Makanya saya bilang teman-teman, mustahil Quran itu firman Allah. Quran itu kumpulan tulisan-tulisan dari orang tak dikenal. Anda buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Anda tidak akan bisa menemukan atau Anda tidak akan bisa menyimpulkan siapa penulis Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu menurut kajian saya selama 13 tahun, Al-Quran itu adalah kumpulan syair-syair dari orang tak dikenal. Anonimus penulisnya. Ya. Makanya kalau Anda buka itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini coba? Masa Allah ngomong dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Ya kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Ya, yang mempunyai apa? Yang memiliki hari pembalasan. Dan seterusnya dan seterusnya.
iyyaka na'budu dan seterusnya. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini siapa yang ngomong tunjukilah kami jalan yang lurus? Masa Allah ngomong tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Lalu seperti biasa, ketika kalian tanya itu kepada ustadz, kepada ulama-ulama, kepada orang muslim, mereka akan mengarang semua jawaban. Oh, itu maksudnya Allah memerintahkan supaya Muhammad mengucapkan itu. Ngarang. Di mana ada di situ ada keterangan bahwa Muhammad disuruh sama Allah untuk mengucapkan itu? Di mana? Gak ada. Makanya kalau kita mempelajari Quran, dengan Quran itu sendiri, kita akan simpulkan bahwa Quran adalah syair-syair dari orang tak dikenal. Itu kesimpulannya. Ya. Nggak setuju silakan naik. Bantah. Apakah berdosa? Tidak. Ketika Rasulullah mensunahkan kami minum sambil duduk, kami minum sambil berlari, sambil jalan, apakah kami berdosa? Itu tidak. Itu namanya sunnah. Jadi kalau katakan bahwa kami semua mengatakan Rasulullah katakan masuk WC harus kaki kiri, kau bilang kata itu adalah sunnah. Ketika saya masuk kaki kanan pun saya tidak berdosa. Jadi Ya. bedakan antara perintah Rasulullah, bukan perintah ya, perintah Allah ya, Pak. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu memang harus saya ikutin. Tapi ketika umpamanya yang lain-lainnya, kami boleh tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Silakan. Baik, ada Al-Quran di situ? Silakan. Oke. Coba buka Quran surat An-Nur ayat 51. Sebentar. Dor. Inilah umat muslim yang tidak pernah mengerti kedudukan Muhammad dalam agama Islam. Ya, silakan dibaca An-Nur 51. Saya mau bacakan atau kamu yang itu dulu, Silakan, penarasi? Anda yang membacakan. Bu Oke. Yuni, silakan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar dia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Silakan. Oke. Jadi menurut ayat ini, apa jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya? Lanjut, kamu ngomong dulu, nanti saya bantah. Silakan. Ini kenapa kok Kamu jadi tahu- ngomongnya kok harus berhenti-berhenti? Langsung dijawab saja. Kamu ngomong, saya nggak potong. Kalau saya ngomong, jangan kamu potong. Iya, ini itu apa? namanya Sesungguhnya Udah, jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, apa jawabannya? Oke, sudah. Saya jelaskan Al-Quran saya. Oke. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ngerti nggak kok? Sesungguhnya ya, nih ucapan orang mukmin seperti saya. Apa jawabannya apa? Nanti dulu. Apa jawabannya? Apa? Kamu kasih kesempatan orang bicara atau enggak? Inilah orang-orang yang durhaka kepada Muhammad. Tidak tahu bahwa Muhammad setara dengan Allah. Kalau udah keok nangis, diam dulu. Saya Ya baca sudah dulu. jawab. Apa jawabannya? Makanya saya berani mengatakan bahwa Oten itu memang otak seperempat. Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti. Apa jawaban Makanya saya terhadap jelaskan. orang-orang yang ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya? Udah boleh saya ngomong? Hmm. Nah, oke.
Jadi, apabila mereka diajak kepada Allah, maksudnya diajak kepada Allah itu apa? Ketika mau beribadah, ketika melakukan apapun. Oh, berarti ayatnya kurang panjang ini. Kurang panjang ayatnya. Loh, Ah. sebentar dulu. Ayatnya dibaca saja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit-edit. Baca aja apa adanya, ayo. Baca apa adanya. Loh, makanya saya ngomong sama kamu, saya nggak suka sih kepada orang suruh saya masuk sini. Kenapa? Karena otak kamu memang seperempat, Edis. Jangan Baca curhat yang- terus, Bu Yuni. Ya udah, Jangan kata curhat. kamu. Ya udah, Tidak kata boleh kamu. mewek, tidak boleh curhat. Jawab saja. Saya nggak curhat, saya cuma mengatakan otak kamu memang seperempat. Ya sudah, Yang dikatakan silakan. kamu dijadikan Lanjut, Tuhan, jawabannya apa? Dijadikan Tuhan sama oten-oten yang bego-bego. Ya itu. Lanjutannya apa ini? Oke, saya jelaskan lagi ya. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, diajak kepada apa? Untuk beribadah, untuk apapun, agar ia memutuskan perkara. Perkara apa? Umpamanya perkara dalam sebuah peperangan. Masuk kamar mandi, coba. Perkara masuk kamar mandi. Nggak ada di sini memutuskan perkara bukan masuk kamar mandi. Sekarang saya tanya, masuk kamar mandi itu suatu perkara nggak? Ada, jangan nangis. Sekarang saya tanya, perkara apa hukumnya masuk kamar mandi? Kami memang harus mendengar dan taat ketika Rasulullah menyuruh kami sholat itu subuh 2 rakaat. Kami nggak boleh Iya, nambah-nambahin. makanya saya bilang hidup orang Islam dikendalikan oleh Muhammad. Ya sudah, ya sudah. Sekarang Bu Yuni, coba dengar. Benarkah Anda pagi-pagi ambil air wudhu? Pagi-pagi ambil air wudhu nggak? Kamu jangan nangis. Saya udah bilang sama kamu ya. Saya udah Bu bilang sama Yuni, kamu. benarkah pagi-pagi Anda mengambil air wudhu, air buat gitu? Benar nggak? Saya mengajarkan untuk makan 3 jari, saya boleh makan pakai sendok. Apakah ketika saya tidak mengikuti Itu kamu namanya durhaka kepada Rasulnya. Bedakan. Durhaka, kamu durhaka. Dengar dulu. Bedakan antara Yesus engkau dengan Nabi Muhammad. Ya beda dong, beda. Yesus engkau, Kalau Yesus ketika- statusnya sebagai otoritas, kami harus patuh, Ya, taat, otoritas, tapi tunduk kalian kepada tidak apa pernah yang dia mengikuti perintahkan. Apa perintah Yesus? Kalian Nah, sebagai sedangkan otoritas kalian mengikuti sudah perintah malu Yesus. tunduk patuh Pertanyaan sama saya Muhammad. gantian. Makanya sekarang umat muslim sedang mempensiunkan Muhammad jadi Tuhan. Coba sekarang buka surat Al-Ahzab nomor 20. Al-Ahzab 36. Silakan, Al-Ahzab 36. Nangis. Dia cuma ngerti nangis. Al-Ahzab 36, silakan Bu Yuni. Gantian, udah gantian, aku yang nanya kamu sekarang. Al-Ahzab 36, silakan. Kamu. Ya saya nanya sama kamu. Al-Ahzab 36, silakan dibaca. Kalau nggak ditanya Bible nggak bisa jawab. Dah, tidur di bawah dulu. Nekat ya, nekat. Yo, silakan ya. Teman-teman muslim kalau datang kemari, belajarlah fokus. Jangan lompat ke sana kian kemari. Kamu berani mendurhakai Muhammad. Di dalam agama Islam, Muhammad itu kalau ngomong, ya, itu nggak boleh kamu bantah. Beraninya kamu durhaka, kamu kepada Tuhan. Kalau orang tua nyuruh, ya, kamu jangan nikah sama dia. Saya tidak suka, ya. Kamu boleh bantah orang tuamu. Tapi kalau Muhammad nyuruh, dalam genggaman Muhammad, kamu tuh, biar kamu tahu. Kamu itu kalau semakin kamu baca Quran, semakin kamu membuat dirimu tuh dalam genggaman dan kontrolnya Muhammad. Oh, nekat yang nyata. Oh my god! Wow! Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekala nama sekala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam amin. Yesus sangat
perintahkan engkau demi nama Yesus.